Pak Karni salah kali ini gitu. Kalau udah sekjennya Tulisa Isa loh, ada nggak lihat di TV ya? Oh, siapa? Sekjen PDIP. Iya, tapi kan itu case yang belum terlalu dibesar-besarkan. Dan kata sekjennya, ketua umumnya juga nangis. Oh. Kurang apa lagi coba? Ya gimana nggak menangis, ada calonnya mundur gimana nggak menangis kayak gitu. Itu biasa kalau begitu itu. Kalau calon saya mundur juga saya menangis juga kalau gitu. Tapi kemudian jangan kemudian ya sudah kalau mundur ya oke kita ganti, kita cari ganti yang lebih baik itu aja. Wong calon apalagi PDIP kan calonnya juga banyak juga kayak gitu. Ada Baskara bisa juga dicalonkan jadi wagub begitu, ada yang lain juga bisa. Banyak sekali kayak gitu. Oke, Nusron. Siap. Sekarang Pak Yandri Susanto. Apa nih Pak Karni? Ya, itu sebuah tesis katanya nggak benar. Nggak ada koalisi. Tapi nyatanya malam ini aja PAN di Jawa Barat keluar dari Pak Deddy. Ya, terima kasih Pak Karni. Yang pertama tentu Partai Amanat Nasional mengapresiasi, terima kasih kepada para calon yang mau mencalonkan diri Pak. Karena terbukti juga banyak yang calon tunggal. Jadi Pilkada 2018 ini 10 daerah lebih calon tunggal. Nah, oleh karena itu PAN mengapresiasi bagi kader bangsa yang mau mengabdikan dirinya menjadi calon kepala daerah. Nah, terhadap situasi koalisi yang ada sekarang, saya kira itu tidak ada pakem yang baku. Misalkan Gerindra, PAN, PKS harus berkoalisi, tidak juga. Kalau saya hitung PAN bersama PKS dan Gerindra itu yang murni hanya di 4 daerah. Yang murni Pak. Misalkan di Jawa Tengah, awalnya memang yang mengusung Sudirman Said itu PAN, Gerindra dan PKS. Nah malam ini kan masuk PKB. Karena Ibu Ida Fauzia dicalonkan menjadi calon wakil gubernur. Kemudian di Sumatera Utara, awalnya memang PAN yang mengusung Pak Edi Rahmayadi dan Pak Ijek, PKS dan Gerindra, masuk juga Nasdem dan kawan-kawan. Nah oleh karena itu, sirkulasi koalisi seperti ini sebenarnya banyak yang mempengaruhi faktor daerah Pak Karni. Misalkan jumlah kursi Pak. Bisa jadi misalkan PAN tidak cukup di daerah itu tetapi punya kader yang terbaik, bisa membangun komunikasi dengan PDIP misalkan menjadi wakilnya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Masalah praktis saja ya. Iya, artinya tidak ada pakem yang baku yang saya maksud tadi. Artinya misalkan PAN harus berkoalisi dengan ini. Nah, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kebutuhan daerah itu bisa menghasilkan sumber-sumber kepemimpinan yang hebat, Pak Karni. Artinya kita hormati koalisi yang beragam itu dalam rangka untuk memunculkan pilihan alternatif dalam kontestasi pilkada. Nah, pasti nanti dalam perjalanannya memang akan ada persaingan antara satu koalisi dengan koalisi yang lain. Artinya bisa jadi di sini PAN bersama dengan Gerindra sama-sama kampanye, tapi di provinsi lain juga akan menjadi semacam persaingan yang sehat. Nah, oleh karena itu kita memang minta kepada semua komponen yang ada terlibat dalam kontestasi pilkada ini harus punya komitmen yang sama, Pak. Nah, apalagi judulnya malam ini, belum mulai saya sudah panas kata Pak Karni. Nah, siapa yang terlibat di situ? Ya, para calon kepala daerah, kemudian rakyat, partai politik, media massa, terutama mungkin pihak keamanan Pak, polisi dan tentara. Yang kita minta betul supaya profesional. Karena kalau misalkan tafsir masyarakat nanti berbeda di lapangan, ada pilih kasih misalkan Pak. Itu bisa merepotkan perhelatan demokrasi yang akan kita hadapi. Belum saja misalkan dimulai, sudah panas. Nah apalagi nanti misalkan gesekan antar masyarakat itu bisa lebih terjadi di tingkat akar rumput Pak. Nah misalkan begini, pilkada nanti Pak. Kalau misalkan ada masyarakat, contoh nih, masalah Pak Polisi misalkan, kasus Abdul Somad misalkan, kenapa sampai hari ini nggak diproses Pak? Kalau besok misalkan pas ada kampanye orang menghadang orang lain, atau mengusir orang lain tidak diproses juga, itu akan menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Nah oleh karena itu, sebelum itu terlambat, atau mungkin nanti banyak anggota DPR yang akan menjadi juru kampanye Pak. Kalau misalkan masalah Pak Vektor kemarin nggak diusut, ya kan, bisa juga jurkam-jurkam anggota DPR bisa ngaco Pak, ngomong tanpa fakta, tanpa data, dan itu juga polisi tidak bisa memproses. Nah oleh karena itu,
sebelum itu terlambat semua, saya kira kita minta betul kepada aparat keamanan, kepada partai politik dan semua kita sebagai anak bangsa untuk merapatkan barisan bahwa ini ya semua anak bangsa yang ingin mendarma baktikan pastabikul khairat gitu Pak. Jadi mari kita jaga kondisi seperti ini, dimanapun kita berada, siapapun fungsi kita, supaya pilkada yang ingin tujuannya melahirkan pejabat ataupun kepala daerah yang ingin melayani masyarakat itu benar-benar bisa terwujud Pak. Baik. Kembali tadi yang saya tanya kepada Pak Deddy Mulyadi, kenapa PAN menarik diri dari Pak Deddy Mizwar ke Pak Deddy Mulyadi? Ya, sebenarnya kalau khusus di Jawa Barat, dinamika yang terjadi di internal kami memang cukup panjang Pak. Awalnya sama dengan PKS, Gerindra ingin mengusung Pak Deddy Mizwar. Bahkan beberapa kali acara PAN, Pak Deddy Mizwar hadir. Nah, tapi dalam komunikasi antar partai politik yang mungkin dimaksud oleh Pak Deddy Mulyadi tadi ada keterkaitan antara pilkada satu dengan pilkada lain, antara daerah satu dengan daerah lain koalisinya, saya kira pada akhirnya memang PAN harus mengambil keputusan Pak. Bukan berarti kami sudah mengeluarkan SK kepada Pak Deddy Mizwar lalu kami cabut, belum Pak. Jadi sampai hari ini belum pernah kami mengeluarkan surat dukungan resmi, surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditanda oleh Ketua Umum dan Sekjen kepada Deddy Mizwar. Itu baru sebatas komunikasi Pak, sebatas penjajakan apakah mungkin PAN berlabuh ke Deddy Mizwar. Toh pada akhirnya komunikasi itu harus ada kesimpulan. Dan kami sudah memutuskan tadi sore, saya ikut rapat sebagai Ketua Tim Pilkada bersama Ketua Umum Sekjen dan lain-lain. Kami sudah memutuskan untuk Jawa Barat kepada Sudrajat dan Saiku. Itu pun Pak Karni Ilyas tidak kami buang badan kepada Pak Deddy Mizwar misalnya tidak pemberitahuan, tidak Pak. Kami komunikasi dengan Pak Deddy Mizwar, komunikasi juga dengan Deddy Mulyadi. Artinya ini sesuatu yang biasa saja Pak, tidak perlu dibesar-besarkan. Toh pada akhirnya ada rakyat yang memilih Pak. Ini sebagai kendaraan saja. Nah oleh karena itu semua yang berkontestasi di Pilkada Jawa Barat ya kita hormati. Saya yakin Jawa Barat akan memilih pemimpin yang terbaik pada akhirnya Pak. Baik, terima kasih. Kita rehat dulu. Introduce